Salam bahagia. Sahabat Wasta, selamat bertemu kembali dengan channel YouTube kesayangan kita, yaitu Wasta. Channel ini akan membahas berbagai hal yang berhubungan dengan penelusuran, pemikiran, serta pengkajian. Jangan lupa untuk subscribe, follow, share, dan menekan tombol lonceng agar bisa terus mengikuti channel Wasta. Salam bahagia. Sahabat Wasta, pada episode kali ini kita akan membahas mengenai terkoneksi dengan semesta melalui frekuensi musik. Tesla pernah berkata, jika Anda ingin menemukan rahasia semesta, pikirkan dalam istilah energi, frekuensi, dan vibrasi. Semesta raya terus-menerus bervibrasi, menebarkan frekuensi, dan berkelimpahan energi. Dalam kehidupan sehari-hari pun, kita sering bersinggungan dengan frekuensi, mulai dari frekuensi handphone, televisi, monitor komputer, cahaya, dan juga tentunya frekuensi musik atau suara. Suara langsung mengarah ke otak. Pendengaran itu satu indera utama yang tidak boleh diabaikan. Kadang, kualitas suara lebih penting daripada isinya. Anak kecil, gamelan tanpa pengeras suara, atau gitar yang setel pada frekuensi tepat, atau suara alam bisa menenangkan. Meskipun rekaman ombak atau ceramah satu ajaran, kalau kualitas suaranya tidak bagus, tetap saja tidak enak didengarkan. Cara setiap orang berlainan. Ada baiknya Anda periksa kembali playlist dan koleksi lagu, atau belajar sound editing. Seperti apa kualitas lagu yang Anda dengarkan? Karena akan berpengaruh secara langsung pada pikiran. Hasil studi sains menyebutkan gelombang 432 Hz lebih utuh dan lebih damai di telinga. Gelombang ini disebut juga frekuensi semesta. Bagaimana penjelasannya? Ikuti terus channel YouTube Wasta. Tuning frekuensi 440 Hz yang diperkenalkan oleh Joseph Goebbels, Menteri Propaganda Nazi pada waktu itu, menghasilkan nada yang membuat orang menjadi cemas ketika mendengarkan. Pada tahun 1955, ditetapkan sebuah standar internasional di Kongres Musik London, bahwa frekuensi nada dasar A sama dengan 440 Hz. Tujuan standarisasi ini untuk menyamakan perbedaan titik nada konser atau concert pitches. Dengan begini, maka jumlah getaran per detik dari nada A atau oktav tengah adalah sebanyak 440 Hz. Tidak ada perwakilan komponis Perancis yang diundang dalam konferensi tersebut, membuat Perancis sangat menentang penalaan 440 Hz. Salah satunya, menurut Laurent Rosenfeld, alasan Perancis tidak diundang karena seluruh musisi dari negaranya saat itu sudah hidup dalam keseharian dengan frekuensi 432 Hz sebagai standar nada A. Lucunya, malah beredar tuduhan bahwa siapapun yang menganut tanda kutip mazhab 432 Hz adalah golongan pro-Nazi Jerman. Mengingat Hitler pernah menggunakan gelombang tersebut sebagai propaganda guna menyebarkan rasa takut untuk musuh perang. Laurent Rosenfeld kemudian menulis artikel mengenai isu ini yang berjudul How the Nazis Ruined Musical Tuning pada September 1988. Sebagian kalangan lain mengatakan bila nada A mengikuti gelombang 432 Hz, maka nadanya akan membawa musik pada tingkatan lain.
Maria Renault, seorang sarjana musik, dalam bukunya Interval, Scales, Tune, and the Concert Pitch, menggambarkan ada dampak berbeda kala ia mencoba setelan 440 Hz dan 432 Hz. Maria telah menanyai ribuan orang dari berbagai negara selama 20 tahun penelitian. Ia mengevaluasi perasaan mereka saat mendengarkan musik lewat dua jenis frekuensi tersebut. Sebanyak 90% orang ternyata lebih menyukai tuning 432 Hz. Komentar mereka beragam. Ada yang bilang nuansanya utuh, damai, seakan suara matahari. Konon, Maria Renault sendiri dipengaruhi seorang mistis Austria bernama Rudolf Steiner. Seseorang yang pernah dikenal atas gagasannya bernama dalam tanda petik kecerahan Luciferic. Nada tinggi dengan menganjurkan tuning A sama dengan 432 Hz sebagai unsur spiritualistik. Sampai saat ini, penelitian Maria Renault belum ditinjau ulang oleh peneliti kekinian. Diana Roach, seorang psikolog kognitif, dikabarkan masih meneliti ulang kinerja Maria Renault. Namun, hingga saat ini belum ada kabar pasti perihal hasilnya. Jika Maria Renault melakukan eksperimen dengan alat musik non-elektrik, maka Trevor Cox, seorang insinyur akustika, melakukan studi informal secara online. Trevor meminta orang-orang untuk menyatakan pilihan mereka di antara potongan-potongan musik digital yang berganti-ganti. Eksperimen ini dalam rangka mendigitalisasi 7 jenis garpu tala yang berbeda frekuensinya. Di antara 7 sampel, frekuensi 432 Hz dan 440 Hz termasuk di antaranya. Lalu, bagaimana hasilnya? Sebagian besar dari 200 responden lebih berminat pada tala 432 Hz. Tala frekuensi 432 Hz telah didukung pula oleh tokoh musik dunia, termasuk legenda tenor opera asal Italia, yaitu Luciano Pavarotti, dan soprano Italia, yaitu Renata Tebaldi. Menurut pengakuan mereka, bernyanyi dengan standar tala 432 Hz mengurangi ketegangan pada pita suara mereka. Di Amerika Serikat, frekuensi 440 Hz dijadikan standar, karena itu merupakan frekuensi terbaik untuk ruangan konser. Sedangkan di Inggris, alat yang ditempa khusus sesuai tuning 440 Hz dari pabriknya dianggap optimal dalam pemanasan alat musik, terutama alat musik tiup kayu, agar lebih tahan lama dan terhindar dari lembab atau karat, khusus untuk alat musik yang berbahan besi. Terlepas dari kekhawatiran politik dan komersial, perdebatan tuning juga berpusat pada klaim bahwa vibrasi 432 Hz bermanfaat bagi tubuh manusia. Efeknya juga positif terhadap partikel air, sehingga dianggap bisa menyembuhkan beberapa kerusakan sel tubuh. Dalam sudut pandang ilmu semiotics, riset teknologi terbaru membuktikan bahwa gelombang 432 Hz mampu membuat suara lebih terlihat. John Stuart Reid mengembangkan alat yang disebut CIMAscope. Alat ini diuji cobakan terhadap air, dan hasilnya 432 Hz muncul dalam formasi lebih indah dan lebih bagus dibandingkan 440 Hz. Klaim lain muncul dengan statement astronomi yang unik. Ada yang beranggapan digit angka 432 merupakan akar kuadrat dari kecepatan cahaya. Secara sains, akar kuadrat kecepatan cahaya adalah sekitar
431,6. Bila dibulatkan, mendekati dengan angka 432. Belum lagi ada anggapan unik yang menjabarkan bahwa diameter matahari sekitar 864.000 mil. Itu sama dengan 2 kali 432.000 mil. Kemudian diameter bulan sekitar 2160 mil, sama dengan 4320 dibagi 2. Segitiga sama sisi yang luas dan kelilingnya sama memiliki luas persis akar kuadrat 432. Tampaknya angka 432 sangat penting dan menyimbolkan banyak misteri lain. Bahkan Ivan Yanakiev, seorang konduktor orkestra asal Bulgaria, sengaja mendirikan grup 432 orkestra pada tahun 2013 untuk menyebarkan getaran 432 Hz ke seluruh dunia. Hal ini disebabkan Yanakiev tersentuh saat mendengar seorang pemain cello dalam timnya memainkan lagu klasik Cello Suite No. 1 at G Major karya Sebastian Bach dengan tala 432 Hz. Yanakiev merasakan nada itu tak hanya brilian untuk menggetarkan seisi ruangan, namun seolah membuat cahaya dalam dirinya mengalir secara alamiah. Sumber lain, Epoch Times, mengatakan bahwa musisi kuno dari peradaban Yunani dan Mesir telah menyetel instrumen mereka pada frekuensi 432 Hz. Konsep ini dibawa ke Yunani sejak zaman Nabi Daud dan Sulaiman, kemudian kembali ke Mesir pada akhir era Nabi Yakub. Itulah mengapa universe frekuensi diidentikan pula dengan musik meditasi para ulama sufi zaman dahulu. Sekarang, ini masalahnya 432 per detikan, yaitu berbicara tentang 432 Hz. Kalau Anda membaca sejarah jam, dari zaman kuno sampai abad pertengahan, sebenarnya jam dibagi menjadi 2, 3, 4, atau 12 bagian yang sama, tapi tidak pernah menjadi 60. Pecahan 1 menit tidak digunakan. Itu artinya 1 detik tidak sama dengan 1 per 60 menit. Kalau dibagi menjadi 1 per 12 menit, nilai numeriknya pasti berada pada angka yang tidak sama dengan 432. Jadi, definisi yang sekarang mengenai 1 detik sama dengan 1 per 60 menit dan hubungannya dengan frekuensi 432 Hz itu suatu kebetulan. Baru pada abad ke-16 ditemukan 1 menit sama dengan 60 detik. Pelacakan ketepatan hitungan detik berdasarkan rotasi bumi dan revolusi terhadap matahari baru pada abad ke-18. Pada tahun 1940-an, para ilmuwan menemukan bahwa kecepatan rotasi bumi tidak konstan karena berbagai efek pasang surut, dan yang kedua akhirnya didefinisikan ulang sebagai durasi periode radiasi 9192.631.770 sesuai dengan transisi antara keduanya, tingkat hyperfine dari keadaan dasar atom cesium-133. Pada masa Sebastian Bach, tidak ada cara standar untuk menyetel instrumen. Pengaruh lokasi, suhu, dan instrumen mekanis yang aus menyebabkan suatu nada tidak disetel sebagaimana cara orang sekarang mengatur nada. Menyetel masih mengingat bunyi nada. Suara nada C atau A bisa berbeda-beda. Tahun 1711 baru kemudian ditemukan garpu tala atau tuning fork.
suara Ching Garputala menjadi standar nada dasar. Memastikan suara yang konsisten dengan Garputala tidaklah mudah. Ensemble di wilayah berbeda-beda menggunakan Garputala yang beresonansi pada frekuensi yang berbeda pula. Abad ke-19, era inflasi nada dimulai. Cara membedakan nada pada alat musik berdawai berdasarkan ketebalan string. Tebal berarti nada rendah, tipis berarti nada tinggi. Saat itu, prosedur pembuatan string masih sulit dan mahal. Para penyanyi mengakui kesulitan menentukan nada yang kadang dalam tanda kutip terlalu tinggi, terutama ketika berpindah tempat. Ini mirip fenomena yang dialami para pesinden ketika tampil di tempat yang tadinya memakai gamelan salenro, kemudian tampil dengan iringan gamelan pelok. Suara mengikuti instrumen, bukan instrumen yang mengikuti suara. Apakah frekuensi 440 Hz berpengaruh terhadap tubuh? Berdasarkan penelitian sains, jawabannya adalah iya. Molekular tubuh secara perlahan-lahan akan berubah menjadi makin lemah, makin rusak, dan mudah sakit karena tidak selaras dengan semesta. Sadari apa yang Anda lakukan, hargai waktu dan pikiran Anda sendiri dengan mendengarkan musik pada frekuensi yang tepat. YouTube memang lengkap dibandingkan layanan penyedia musik lain, tetapi seringkali ditemukan kesulitan membuat playlist lagu di YouTube. Orang mengupload lagu sering dengan kualitas atau bitrate dan frekuensi yang variatif. Akan sangat ribet kalau harus download kemudian menormalkan atau to equalize lagu-lagu itu. Pembajak dan orang yang tidak mengerti musik sama-sama bersaing demi traffic. Kalau Anda ingin frekuensi 432 Hz dan tidak mau ribet konversi, solusinya sangat mudah, yaitu ada aplikasi Player 432 yang bisa tuning otomatis ke frekuensi 432 Hz secara cepat dan instan. Dan tentunya, musik dengan frekuensi 432 Hz akan menyelaraskan tubuh kita sebagai semesta diri dengan semesta raya. Kembalikan molekul tubuh dengan mendengarkan musik pada frekuensi 432 Hz. Hingga pada akhirnya semesta diri akan selaras dan mudah terkoneksi dengan semesta raya melalui cara yang paling asik, yaitu dengan mendengarkan frekuensi musik. Sahabat Wasta, demikian pembahasan kali ini mengenai terkoneksi dengan semesta melalui frekuensi musik. Sampai bertemu kembali pada pembahasan berikutnya di channel YouTube kesayangan kita, yaitu Wasta, yang membahas mengenai penelusuran, pemikiran, dan pengkajian. Salam bahagia selalu.